Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah bersama-sama kita dengarkan dengan hati yang khusyuk ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Zaki Mubarak yang bertemakan menguatkan dan meningkatkan iman, ketakwaan dan ibadah setelah Ramadan. Kepada Ustadz, fa'alaihi falyatafaddal mashkurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Kepada jamaah sholat asar Masjid Agung Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus yang kita muliakan, kita hormati segenap pengurus Masjid Agung Palembang. Alhamdulillah, pada sore hari ini setelah tadi kita melaksanakan ibadat sholat asar berjamaah di awal waktu, semoga ibadat solat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung hari bulan suci Ramadan pada tahun ini yang tinggal menghitung hitungan waktu yang sangat singkat akan berakhir dan berpindah kepada waktu yang lain, yaitu memasuki bulan Syawal. Tentu kita mengharap kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima amal puasa Ramadan kita semuanya, amin. Dan semua rangkaian amal ibadah yang telah kita jalani, walaupun kita sadar, kita tahu, kita mengerti ibadah-ibadah kita ini masih mungkin banyak kekurangannya, masih kurang sempurna. Biar Allah nyempurnakannya. Yang penting kita berusaha melakukan yang terbaik, ya. Harapan kita sore ini, ya Allah, terima ke ibadah Ramadan kami dan ampunkan dosa kita. Karena itu yang paling penting juga. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, man shoma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa Ramadan lalu menegakkan hak-haknya Ramadan, tu ibadat-ibadat yang lain yang tidak diwajibkan, yang sunnah seperti tarawih dan lain-lainnya, dengan iman dan didasari harapan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan dalam ibadah itu, diampunkan dosa dia. Setiap hari itu ada ampunan, dan hari ini hari yang ke-30. Seandainya dari hari pertama, kedua, ketiga sampai sekarang kita ini belum diampuni, mudah-mudahan ujungnya ini ya husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya. Dan kita minta kepada Allah, berdoa saat ini di tempat yang mustajab, masjid yang barokah ini, duduk dengan orang-orang yang kita berhusnuzon, mereka ini adalah orang-orang yang lebih baik dari kita, agar Allah berikan kita sehat afiat, panjang umur, baca ketemu Ramadan tahun-tahun yang akan datang, amin. Itulah yang kita minta. Karena juga pada akhirnya kaget kita bakal tidak baca ketemu lagi Ramadan. Di saat itulah baru kita sadar betul keuntungan dari apa yang kita gawekan di dunia ini dengan amal-amal soleh kita yang diterima Allah. Di antaranya Ramadan itu puasa yang bakal nunjuk syafaat, menolong kita sampai ke akhirat, memasukkan kita di pintu khusus di surga, itu namanya Babur Rayyan.
Alhamdulillah. Ada hal yang sangat penting yang harus kita tingkatkan di waktu yang akan datang setelah Ramadan ini. Karena jangan terkesan kita ni ibadat macam nyembah Ramadan. Kalau kita ibadat karena Ramadannya baik, habis Ramadan ya sudah selesai. Tapi yang kita jalankan ini bagian di antara apa yang diwajibkan Allah, apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan juga Ramadan ini kalau sudah berakhir, kaget ada hari kemenangan. Hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri dinamakan hari kemenangan. Kalau dikatakan hari kemenangan, menangnya dengan siapa kita nih? Lawan siapa kita berbalah? Bergocok je Palembang ni. Kalau ada yang menang, ada yang kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Yang tak lemak lagi dia puasa idak, terawih idak, tadarus idak, nganal-nganal, masuk masjid, melok solat Idul Fitri, ngomong pula, alhamdulillah kita sampai pada hari kemenangan. Menang apa dia? Menang itu berarti kita ada yang kita lawan. Kurang tepat sebetulnya dikatakan hari raya Idul Fitri diterjemahkan dengan hari kemenangan, karena justru setelah Ramadan tantangan kita lebih banyak. Karena sekarang setan dibelenggu, habis Ramadan mentu lagi dia, tambah hebat godaannya, tambah kuat dia mempengaruhi manusia ini. Nafsu kita tak bisa nundukkannya. Buktinya apa? Besok jengoklah hidangan makanan lemak-lemak itu. Sudah kadang-kadang seminggu sebelum Idul Fitri masjid mulai sepi. Banyaklah etikapnya di mall. Menang mana dia? Jadi istilah kemenangan ini juga harus dipahami. Kita ini menang lawan siapa? Sama seperti ucapan minal aidin wal faizin. Yang sebetulnya kalau kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum as-siyam wal qiyam. Semoga Allah terima puasa kita, ibadat kita. Kalau minal aidin wal faizin artinya ucapan itu diucapkan, kita mengucapkan sebagai doa juga satu sama lain. Semoga kita kembali menjadi hamba-hamba Allah yang kembali ke fitrah, ke suci kita. Karena asal kita datang ke dunia bersih, suci, katik dosa. Seiring dengan waktu adalah dosa-dosa yang nempel. Dibersihkanlah dengan ibadat taat tadi. Di antaranya puasa. Habis Ramadan, kalau memang betul dia mendapatkan prestasi selama gemblengan Ramadan ini, diklat Ramadan ini, dia sukses, berarti dia seperti bayi yang baru lahir. Alhamdulillah. Itulah hasil ibadat. Setiap ibadat kita mengampunkan dosa. Solat kita diterima Allah, ngampunkan dosa. Haji umrah diterima Allah, ngampunkan dosa. Puasa Ramadan diterima, ngampunkan dosa. Bersih terus. Kalau bayi sudah lahir, baru lahir itu lucu. Katik dosa, itulah nyebabnya dulu. Senang galau wong. Bayi-bayi lahir. Wal faizin, kita jadi orang-orang yang beruntung, sukses. Keberuntungan kita yang hakiki sebetulnya bukan sekarang di dunia. Yang menentukan beruntung apa tidak, kaget kalau memang kita sampai di surganya Allah dengan selamat. Nah, itu baru pacak kita mengatakan faiz. Atau hidup kita selalu dalam taat ibadah kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Yang taat kepada Allah, taat sama Rasul, itu orang yang beruntung, benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar. Baik. InsyaAllah malam ini sudah hari raya Idul Fitri. InsyaAllah tidak mundur lagi dia. Apalagi bau kupat sudah kuat ini, bau kue sudah di mana-mana. Tak mungkin mundur lagi ni. Apa nak mundur? Kalau gaso pengen mundur apa tidak? Gaso-gasonya. Untung sebulan kita puasa. Bangsa 11 bulan, belum tentu kita tahan. Sebulan kita puasa tapi ibadat luar biasa. Apa yang nak kita gawikan setelah Ramadan? Mak mana cara kita untuk mempertahankan, katakanlah kita menang, mempertahankannya ini dan menjaga dan meningkatkan prestasi.
Kalau bertanding itu dia akan sukses di satu event, harus dia berlatih, paham siapa musuhnya, dan jika dia sukses berhasil, itu dia harus sadar dia ini menangnya di lingkungan mana. Contoh, kita ambil contoh, ada orang main catur misalnya. Ini contoh. Bertanding dah dia tingkat RT, menang, juara RT, juara 1 dia dapat hadiah, menang juara 1 main catur. Tapi mungkin tak dia menang kaget di tingkat kelurahan? Belum tentu, karena yang dilawan kaget lebih banyak lagi orang-orang yang dari RT macam-macam di kelurahan itu, yang mungkin lebih hebat dari dia. Menang dia bertanding, oh sekarang dia menjadi juara kelurahan. Coba naik lagi level tingkat kecamatan, belum tentu dia menang. Waktu di kelurahan dia juara 1, ujung mana kalah dia tuh menang. Iyo, itu tingkat kelurahan, antar RT dia baik. Sekarang ini musuh ini lebih banyak sekecamatan ini nih. Katakanlah dia menang lagi, naik ke level tingkat provinsi. Menang tak dia? Wallahu alam. Oh menang lagi, hebat dia. Ujung, memang hebat nih main catur budak itu, sampai tingkat provinsi menang. Provinsi itu. Ayo sekarang naik ke level lagi, tingkat nasional. Se-Indonesia ini berapa provinsi? Kalau dia jadi pemenang lagi, dia nak bertanding sekarang sedunia, internasional. Kita sekarang puasa bukan di Palembang baik. Puasa kita ni internasional ini, sedunia ini, meraih rahmat Allah, ampunan Allah. Selama Ramadan ini bukan kita baik, yang iktikaf bukan kita baik, yang tadarus bukan kita baik, yang sedekah bukan kita baik, dan semuanya merasa dirinya nak yang menjadi yang terbaik. Boleh, itu harapan. Alhamdulillah, Allah Maha Kaya. Andai kata galau-galau kita dinjuk level yang sama, menang galau, prestasi terbaik galau, Allah berikan ganjaran pahala, Allah tidak miskin, Allah tidak rugi. Justru itulah yang Allah inginkan dari hamba-hambanya, selalu dalam taat, bersyukur kepada Allah. Karena memang poin utamanya kita biar bersyukur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu tadi, karena kita tadi punya musuh di dalam, musuh di luar, berarti kita harus kebal dan punya pertahanan yang kuat. Apalagi setelah Ramadan ini. Nah, mana caranya kita bisa mempertahankan? Minimal tahan di posisi sekarang ini, tidak naik juga ada apa-apa, tapi jangan turun. Sebab kalau sudah turun, takutnya kaget tambah turun lagi, sago nak naik itu. Kalau pacak bertahan, prestasinya alhamdulillah, syukur-syukur kaget panjang umur, ketemu Ramadan tahun depan pacak dinaik ke. Tapi yang penting kalau bisa sebelum datang Ramadan tahun depan, kita sudah punya harapan, punya rancangan, punya program untuk dapat meningkatkan prestasi kita setelah Ramadan ini. Dan kalau nak tolak ukurnya, ya tolak ukurnya setelah Ramadan, bukan sekarang. Ramadan ini pendidikan, prakteknya kaget di luar tuh 11 bulan ke depan. Ada 3 poin yang mungkin jadi renungan kita di penghujung hari ini, di penghujung bulan ini, dan mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita harus selalu melakukan muhasabah. Kita harus selalu melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri, berkaca dengan keadaan diri kita. Kan udah kati wong yang tahu dengan diri kita kecuali kita. Bini kita lagi tak tahu dengan diri kita. Kita tak tahu dengan keadaan bini kita. Yang tahu dengan diri kita, diri kita. Introspeksi diri itu penting. Istilahnya bermuhasabah, menghitung diri kita sejauh mana yang sudah kita targetkan tadi tercapai, yang belum kita capai, mana caranya bisa kita dapatkan. Itu harus kita lakukan. Kalau kita tidak pernah melakukan muhasabah, ya kita tidak tahu di mana level kita, di mana keadaan kita, di mana posisi kita.
Itulah di antara penting kita berjamaah. Kalau kita nyengok uang kanan kiri depan belakang kita, mungkin kita nyengok di depan kita anak-anak. Wih, dia anak-anak sudah rajin ibadat. Aku dulu seumur dia ni masih galak main baik, tak pernah ke masjid. Jadi kita sadar, ya Allah, berarti dulu masih kecil aku rugi. Tidak seperti budak kecil ini bertua sudah. Masih kecil sudah rajin di masjid. Nyengok depan kita orang tua, ya Allah, mamang ini tua. Aku belum tentu sampai seumur dia. Mudah-mudahan panjang umur, pacak tua. Pacak dia nak rajin ibadat. Ada juga orang tua dah galak ibadat. Nyengok mungkin ada orang kaya, ya Allah, dia kaya galak ibadat. Karena kadang-kadang orang kaya malas ibadat. Ada. Nyengok itu menjadi pembelajaran kita, penyemangat hidup kita, motivasi kita. Untuk apa? Bermuhasabah, mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan di waktu yang akan datang. Ya. Solat, jangan asal solat selesai. Introspeksi solat kita. Karena ada target kalau Allah nyuruh kita solat misalnya, inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu tujuannya. Berarti harus ada perhitungan. Lalu yang kedua, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melakukan yang namanya mujahadah. Yang pertama tadi di antara dalilnya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Terus Allah ajak kita untuk bertakwa kepada Allah, bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing jiwa itu memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk masa depan dia. Nah, masa depan kita masing-masing. Nah, kita mungkin hari raya belum hari raya, orang sudah kadang-kadang sudah belanja dia. Ada macam itu, ada duit. Jadi kalau hari raya ni ada 4 rukunnya. Hari raya ni ada 4 rukun. Kalau tak kata 4 ini tak jadi macam hari raya tu. Iya. Dengan tahu tak kamu 4 ikut ni? Pertama, hari raya tu baru terasa hari raya, kalau ada kupat lontong kamu kuah sayurnya. Kalau sudah cogok kupat lontong kamu kuah sayur baru hari raya tu. Makanya orang nak buat kupat tu, padahal kupat pacak dibeli. Tiap hari ada Kan kalau hari raya lain. Ada kupat. Yang kedua, kuih basah sama isi geloknya. Kalau sudah ada itu hari raya tu ada kuih basah, macam-macam kuih di Palembang ini. Yang ketiga, apa dia? Baju baru sama aksesorisnya. Masih nak beli itulah. Kadang-kadang kopiah jadilah, penting berhenti. Alhamdulillah ada rezeki, alhamdulillah. Ini rukun hari raya. Sunnah kalau ada rezeki pacak kita. Cuma yang paling penting nomor 4. THR. Yang 4 ni paling penting. THR sama bingkisannya ni. Mendekati tak jadi gawe ni. Intermezzo dikit ya. Jadi Allah nyuruh kita membuat rencana. Kadang mungkin ada orang punya rencana sudah jauh-jauh hari. Mungkin ini habis hari raya nak ngantenkan. Sudah punya program. Tempatnya, siapa ketipnya, mak mana. Di program kalau di program. Nah kita ni akan melakukan perjalanan yang tak pacak balik lagi. Bukan macam mudik-mudik ini. Nah, kita bakal mati kembali kepada Allah selama-lamanya. Terminalnya cuma 2 tempatnya, surga atau neraka. Allah maja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il matrudin. Allahumma inna nas'alaka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka persiapkan itu kata Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kedua mujahadah. Apa mujahadah? Sungguh-sungguh. Semangat-semangat. Semangat-semangat. Nah, kalau nak nurunkan ini sekarang ini detik-detik menentukan ini. Kalau nyawa tu sudah di ujung. Kalau nyawa tu tinggal ya Allah, doa. Tak baca lagi nak apa? Doktor lah nyerah jadi doktor. Minta maaf. Nunggu anugerah dari Allah tu lah. Kamu sabar-sabar be. Tungguilah, jangan tinggal lagi nyai itu. Jangan tinggal lagi nyai itu. Nyai itu. Bimbing lah. La ilaha illallah. Kau nak nangis, sekarang nangis kita. Tak apa-apa. Ustaz, terlambatnya nangis. Tak apa-apa. Daripada tidak, selama Ramadan, ada tak nangis maju mata kita, tertetes? Karena ada rasa lemah ibadat.
takut dengan dosa, ada harapan kita pengen masuk surga, sekarang minta sama Allah istighfar. Apalagi ini sore Jumat. Ini sore Jumat, Masya Allah, waktu yang mustajab tiap hari. Kalau baca tiap Jumat itu, kalau baca nih, habis asar kita ngamalkan solawat 80 kali, maco solawat 80 kali. Syukur-syukur kalau kita apal solawat ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kalau kita belum hafal solawat apa jadi, insya Allah kita dapatkan faedahnya juga. Siapa yang solawat hari Jumat setelah sholat asar 80 kali, diampunkan dosanya 80 tahun. Alhamdulillah, ini waktu yang barokah. Allah menunjuk keberkahan terus sama umat Nabi Muhammad SAW. Ganti Ramadan ada Syawal, Syawal bulan berkah juga, buktinya ada puasa sunat Syawal. Agak datang Zulqa'dah, lain lagi Zulhijjah, lain lagi, terus sepanjang waktu. Alhamdulillah. Mujahadah yang kedua, mujahadah itu bersungguh-sungguh, semangat. Nah, kalau kita ada tanda kemauan, ujung di mana ada kemauan, di situ ada jalan kan? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau kita dah kata kemauan, mana baca? Kata Allah dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, mereka-mereka yang bersungguh-sungguh, berjihad, bersemangat, fina, untuk mendapatkan ridho kami, kata Allah. Maksud kita nih, kita kadang-kadang itu tadi, begitu nyingok ada wong semangat nian, rajin, kita juga mungkin sebagai tuannya, bosnya, ngenjuk nilai plus. Budak ni rajin, begawe benar-benar tepat waktu. Gaya ni tambahnya, uji kau, ngapa kau dapat lebih, aku tidak? Tahu, tanyalah dewek. Berani dia nanya, minta maaf Pak Bos, ngapa kawan aku lebih dari dia? Uji bosnya, kau dewek tanya sama diri kau, ngapa baca lain? Kau masuk begawe berapa kali sebulan? Tanya diri kita, terawih full tak? Di sini alhamdulillah pakai jus, 1 jus setiap malam. Yang di luar sudah 8 bolong pula. Tadarus full tak? 30 jus. Aduh, mungkin tidak pernah baca Quran, untung-untung masih galak puasa. Ada lagi yang puasa tidak solat. Aneh-aneh wong ni. Ada yang puasa, rajin puasa, Masya Allah, tidak galak solat, 5 waktu tidak solat. Aneh pula. Yang benar-benar berjuang, bersemangat, kata Allah, untuk kami, artinya berjuang untuk mengharap ridhonya Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami tunjukkan jalan kepada kami. Allah bukakan. Buka. Setiap orang punya niat baik, 70 pintu taufik diberikan Allah untuk orang tadi. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang melakukan yang terbaik. Kalau kita melakukan yang terbaik, lebih lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang kita harus perhatikan biar kita pacak meningkatkan atau paling tidak mempertahankan nilai-nilai kebaikan Ramadan ini di waktu yang akan datang, adalah dengan kita melakukan muraqabah. Muraqabah itu pendekatan diri kepada Allah dengan cara kita merasa selalu diawasi Allah. Diawasi Allah, karena kita percaya Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Kadang-kadang wong ni berdoa, Masya Allah, tak salah-salah berdoanya, yakin kan kalau Allah maha mendengar. Ya Allah, engkau maha mendengar. Ya benar kata Allah, aku maha mendengar. Ia dengan maksiat lupa sama Allah kalau Allah maha melihat. Allah maha melihat juga. Jangan Allah maha mendengar baik, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Samping ada dalam hati kecil kita, yang tadi yang katik wong yang tahu tadi, Allah maha mengetahui. Di saat itulah kita akan sadar kita dalam kekuasaan Allah, dalam pengetahuan Allah, dalam penglihatan Allah. Untuk apa? Jangan sampai kita berani-berani melanggar aturan Allah. Karena juga kita ini menggunakan fasilitas milik Allah, bukan punya kita. Udara milik Allah, jangan sembarangan, jangan dibuat polusi. Kaget ngamuk udaranya, jadi puting beliung. Banyu, laut, sungai itu banyu ciptaan Allah. Jangan disalahgunakan, jangan buat maksiat di situ. Kaget ngamuk banyu itu jadi banjir. Jadi tsunami. Gunung itu bukti kekuasaan Allah, sampai Allah suruh kita renungkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat.
Jingok gunung tu, mak mana Allah kokohkan gunung berdiri tegak tu. Jangan jadi ke tempat melancong. Di tempat bikin tempat-tempat penginapan, warung-warung remang-remang. Tempat judi, tempat maksiat, tempat mabuk. Banyak tuh tempat rekreasi yang dijadikan fasilitas untuk maksiat. Kaget dia batuk, muntah-muntah, gempa bumi. Karena ini milik Allah. Kita sekarang berada di bumi Allah dan akan kembali kepada Allah. Mak mana kita menyadarkan diri kita dengan segala sesuatu hidup ini, sesuaikanlah dengan aturan Allah. Namanya muraqabah. InsyaAllah kalau tiga ini kita ingat, kita dawamkan, kita perhatikan, kita jalankan, insyaallah minimal kita bisa bertahan di level kita masing-masing sekarang, minimal itu. Karena kita tidak tahu di mana level kita ini, tapi paling tidak contoh puasa kita masih galak, memang tidak wajib puasa sunat, habis Ramadan ada Syawal gawikan, jangan ditunda-tunda, rugi. Apalagi ada jaminan dari Nabi, siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal seperti dia puasa setahun. Ada mampu lagi kaget bulan lain, kita puasa Senin Kemis minimal setiap bulan. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 3 wasiat Nabi kepada beliau, tiap bulan puasa, setiap bulan tu 3 hari puasa sunat. Kalau baca solat duha walaupun 2 rakaat, witir sebelum tidur. Kita kan kata lagi tarawih, witir baik. Untuk awet 20 lagi sanggup, ada witir 3 tak sanggup. Cuman kan godaan tadi kadang-kadang berat. Witir jangan tinggalkan. Tarawih dah kata, witir masih ada, gawe ke witir, amalkan. Quran, alhamdulillah, masjid, musola, tadarus. Kalau baca setelah Ramadan, tadarus tu biasa ke juga. Walaupun dia tiap hari, minimal seminggu sekali ajak jamaah di musola itu untuk tadarus. Sekarang ini banyak juga di musola-musola Palembang, masjid-masjid tu tidak ada ke tadarus. Yang masih ramai itu ibu-ibu pagi-pagi itu. Kalau malam kadang masjid tutup langsung, habis tarawih balik. Pernah tanya, ngapa tidak tadarus? Tidak tadarus. Tidak tadarus. Biasa mereka anggap dewek-dewek. Ada juga sebabnya rupanya. Mereka ni kalau duduk tadarus sama-sama, sikok nyimak kan. Dia maco salah dikit, dia taunya marah. Aku di rumah maco, tak katik salah-salahnya. Begitu kita, mamang maco di rumah sama siapa nyimak? Tak katik dewek, wajarlah katik nyala tu. Nah perlu juga penghafal Quran yang ngerti ilmu tajwid, yang sudah lancar bacaannya, meluangkan waktu ngewangi mereka yang tadarus ini. Kalau mereka sama-sama tak baca, ucap-ucap kaget, maconya asak jadi baik, salah kan lo? Yang salah tak tahu, yang benar yang mana? Akhirnya apa? Bosan. Sudahlah, kita macam dewek-dewek di rumah, balik kalau tidak tadarus. Tapi kalau ada yang duduk, dijalankan dengan program untuk tadarus Quran, dicanangkan misal dari penghafal di Quran. Alhamdulillah di Palembang ini banyak penghafal Quran. Datang dakwah, ustaz dakwah dengan ilmu ceramah, penghafal Quran dakwahnya mengajarkan ilmu Quran, tajwid dan lain-lain yang ada kaitan dengan Quran. Minimal menyemangati untuk musola masjid ngadukan tadarus. Gala ada kamu tadarus musola ini. Kaki ado, kita kirim ustaznya yang paham ilmu tajwid. Seminggu sekali, duduk. InsyaAllah. Tidak lama berjalan itu bisa menjadi orang yang sudah lancar maca Quran. Kita biasa sedekah Ramadan, Masya Allah, tiap hari sedekah, walaupun dikit jadilah. Utamanya waktu subuh. Ini sekarang, Masya Allah Ramadan nih, kadang-kadang sampai berlebihan makanan untuk buka tu. Banyak nian. Cuma giliran habis Ramadan, ngikit jari lagi, katik lagi uang sedekah. Habis. Nah, padahal sedekah itu bukan nunggu Ramadan, tingkatkan. Habis Ramadan tetap kita sedekah. Rutin. Bangun malam, ngerasa lemak sudah qiyamul lail, walaupun 2 rakaat jadilah solat malam. Zikir, baca zikir, istighfar, itu kan rutin kita baca. Doa, banyak kan. Nah hal-hal yang macam ini, jika kita ikat terus dalam hidup kita, insya Allah kalau datang nanti tahun depan Ramadan, insya Allah ketemu lagi kita, amin. Niscaya insya Allah lebih asyik, lebih senang, lebih semangat untuk kita mendapatkan kemuliaan pada Ramadan yang waktu yang akan datang itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri semua nilai-nilai ibadah yang kita jalankan, termasuk hari ini hari yang terakhir, dalam keadaan husnul khotimah,
Allah ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita. Allah terima ibadah kita semuanya, insyaallah disempurnakan di dalam kekurangannya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Agung Palembang yang telah meluangkan waktu untuk kami pada hari ini, dan juga perhatian para jamaah yang hadir dalam pengajian sore hari ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat, memotivasi kita semua untuk semangat dalam taat ibadah kepada Allah SWT. Dan pada waktunya nanti kami mengucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya dan menuju mikrofon yang telah kami sediakan. Silakan, Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ustadz Haji Herman Yasin, berasal dari Pelaju, tapi asal daerah dari Ogan Komering Ilir, Muara Baru. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana caranya supaya iman kita itu semakin hari semakin meningkat. Karena ada buku yang pernah saya baca bahwa apabila seseorang itu hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia akan beruntung. Apabila dia sama dengan hari kemarin, maka dia akan merugi. Artinya rugi, saya baca di buku itu rugi waktu, bukan rugi seperti Pak Ustadz katakan tadi, minimal stagnasi, minimal sama. Nah, apabila dia hari ini lebih buruk dari hari kemarin, artinya dia merugi atau celaka. Nah, dalam hal ini saya juga pernah mendengar ceramah seperti Pak Ustadz yang mengatakan bahwa salah satu kiatnya katanya, apabila Anda mau orang yang beruntung, amalkan satu masalah. Apabila satu itu tetap dilakukan secara istiqomah, maka itu yang terbaik katanya. Apabila Anda misalnya istiqomah mengerjakan sholat Isra, yang mana Isra itu saya baca sangat bagus sekali Pak Ustadz, pahalanya sama dengan pergi haji dan umroh. Bahkan Nabi mengatakan yang sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali dia menyebutkan. Nah itu. Nah, saya melakukan itu, tapi saya heran juga seperti yang Pak Ustadz katakan tadi, pada waktu misalnya setelah bulan puasa, mereka tidak ada. Saya sendiri, Pak. Itu. Nah, saya ingin minta ilmu dari Pak Ustadz. Kira-kira apa lagi Pak Ustadz yang dapat meningkatkan ibadah kita ini dari hari ke hari? Seperti usia saya yang sudah senja ini Pak Ustadz, sudah 64 masuk ke 65 bulan September ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Herman atas apa yang beliau tanyakan. Dan mudah-mudahan apa yang kami akan jawab sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Mungkin ini juga pertanyaan banyak mewakili dari sebagian jamaah. Kita merasa iman kita ini naik turun. Memang seperti itu kenyataannya. Karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat itu stabil. Kalau nabi levelnya imannya naik terus. Itu nabi itu. Para nabi, para rasul itu iman mereka tuh selalu menaik, sempurna. Nah, apalagi nabi kita Muhammad SAW. Kalau malaikat, ya begitulah sejak Allah ciptakan sampai kiamat kayak begitu. Ada lagi imannya mereka turun sampai kaget tak kata iman. Itu orang munafik. Habis. Ya. Kalau kita levelnya tadi naik turun, ada tergantung situasi dan kondisi tadi. Lalu bagaimana biar stabil? Nah, banyak kiatnya dan harus kita pahami dulu apa penyebabnya. Nah, kita kalau sudah tahu sebab kan agak ringan sedikit, mudahlah mencari solusinya. Oh ini sebabnya. Nah, tinggal lagi mana caranya. Nah kalau kita sudah tahu sebabnya, bingung gitu. Disitulah pentingnya kita duduk di majelis-majelis ilmu, duduk dengan orang-orang yang baik, karena itu pasti membawa perubahan, menguatkan iman kita, ketakwaan kita, ibadat kita. Dalam syair dikatakan oleh Syekh Ibn Ruslan dalam kitab Sofwatuz Zubad, fakun minal imani fi mazidi wa fi sofa'il qalbi dha tajdidi, dan hendaklah engkau
dalam imanmu itu bertambah. Itu harapan. Bertambah. Kalau pacak macam itu. Wa fi safa'il qalbi, dan di dalam kejernihan hatimu itu zat tajdidi, selalu diperbarui. Kita barukan iman kita, bersihkan hati kita. Mana caranya? Bi kasrati shalah wa taati, dengan banyak kita salat, ibadat. Bi kasrati shalah wa taat. Taat umum, apa bentuk ketaatan itu membawa perubahan, kebaikan. Sedikit apapun. Salat itu diutamakan karena tiangnya. Pokoknya itu. Kalau sholat itu kedudukannya macam kepala di badan dalam ibadat. Kalau sudah dah ganti kepalanya, apa lagi gantinya yang lain, dah ganti guna. Maka dulu kan tadi taatnya sholat. Baru terus, baguskan terus sholat kita. Amal-amal yang lain juga akan mengikut baik. Wa tarki ma li nafsi min syahwati. Kemudian tinggalkan segala hal yang ada kaitan dengan kita mengedepankan syahwat, keinginan nafsu artinya. Fa inna kasratuz zunubi, fa inna syahwatan nafsi ma'adz zunubi, sebab nafsu yang diumbar, yang dituruti, ditambah dosa-dosa yang numpuk, itulah yang menghalangi kita untuk meningkatkan iman kita dan ibadah kita kepada Allah. Jadi sudah tahu kita sebabnya. Ini umum. Kalau yang lebih ekstrim lagi, ada ngapo wong itu cenderung tak galana ibadat. Tahu dia kadang-kadang tahu tu baik. Ada 4 faktornya. Ini kajian luas ini sebetulnya, kita singkat lebih gampang gitu. Pertama, sebabnya minim pengetahuan, kurang informasi ilmu agama berkaitan dengan ibadat, apa manfaatnya dan lain dan tujuannya. Kadang-kadang wong ini ibadat, tak tahu tujuannya, hanya bosan, jenuh, capek. Capek aku. Kalau dia tahu nilai ibadat itu manfaatnya, belum mau datang, dia lah duluan. Karena ada ilmunya. Kalau udah ngerti ilmu, itulah repot tuh lah gawenya. Kadang-kadang masalah sepele dianggapnya rumit, tegang dia, stres. Uji wong, apa dia kau ni cak bingung nian? Ini nah, oh ini be. Wah, mana mudahnya? Karena dia pakai ilmu, kita pakai hawa nafsu. Ini sebabnya itu. Kadang-kadang faktornya. Jadi perlu kita tingkatkan pengetahuan gitu. Yang kedua, dhaful iman itu gara-garanya apa? Penyebabnya itu lemah iman tadi. Karena jarang duduk dengan orang-orang soleh. Oke, tengok orang-orang soleh itu ibadatnya macam mana. Kadang kita dengar ceritanya. Kadang orang tak percaya, mana ya ada orang macam itu. Ada seorang ibad hamba Allah yang soleh, Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, diceritakan beliau tiap malam solat 1000 rakaat. Tiap malam solat 1000 rakaat. Kalau kita ngukur dengan diri kita, mulai itu terawih lagi semai ini, mana sampai 1000. Mulai kita hitung-hitungan yang menurut kita. Padahal ini kita bicara tentang orang yang sudah Allah berikan kemuliaan dalam ibadahnya, sehingga waktu tadi berkahnya luar biasa. Kita belum sampai ke mereka, cintai mereka. Belum sampai kita di level mereka, cintai mereka, senangi mereka. Jangan pungkiri keramah mereka. Jangan kita ingkari kemuliaan-kemuliaan Allah berikan pada mereka. Allah tunjukkan. Sebatas kita cinta kepada mereka, dengar cerita orang-orang soleh, Masya Allah, semangat itu, akan kuat iman kita. Yang ketiga, kadang-kadang faktor lemah iman itu apa? Panjang angan-angan, masih nunda, kaget lah, besok masih ada. Itu akhirnya apa? Muflis, jadi rugi. Karena di saat dia menunda-nunda ibadatnya, duha masih pagi ini, kagetlah jam 9 be. Uji dia pas jam 9 ada gawe lain, dengar kabar, ada keluarga meninggal, tak jadi duha, lupa urusan lain. Jadi kita harus punya konsep hidup. Karena hidup kita ini dibatasi dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr dan seterusnya. Jadi kita kalau ada target misalnya, buatlah untuk setahun ini, andai kata ini hayalan-hayalan lah, tapi ini bukan hayalan, tak boleh. Seandainya kita bakal hidup setahun lagi, apa dia nak kita gawekan? Macam tadi, alhamdulillah beliau mendawamkan solat isyraq. Bagus, itu contoh satu amal yang rutin akan membawa perubahan yang drastis. Kalau kita biasa solat subuh berjamaah, duduk iktikaf di masjid atau di rumah kita, misalnya kalau kita ada urusan boleh itu. Tapi lebih afdal di masjid atau di musola kita solat berjamaah sampai waktu isyraq kita solat 2 rakaat pahala haji umrah. Itu tiap hari bisa kita dapatkan. Nah, sudah diunjuk tahu berita, yang unjuk kabarin Nabi Muhammad tak pernah bohong sallallahu alaihi wasallam.
Kabar beritanya sangat-sangat luar biasa. Solat subuh itu lebih daripada dunia seisinya. Dapat pahala haji umroh. Masih ada galak. Mana caranya lagi ngajak dia? Masuk gitulah kita kapal ke 2 juta. Kau galak tak solat subuh? Sampai isyraq. Kakek solat isyraq, ini duit 1 juta nah. Membasuh duit paham gak lo biasanya? Kalau duit paham gak lo? Kalau pahala agak igi. Ayo ustaz tu main mana ada aja. Ini. Andai kata kita duit kan, Masya Allah. Berapa umrah? Kamu haji? 30 juta. Tiap hari dapat 30 juta. Masya Allah. Yang keempat, nah ini yang hati-hati nih. Yang keempat hati-hati nih. Apa itu? Kadang-kadang faktornya dari sebab temakan makanan yang haram atau syubhat. Ngapo pacak imannya menurun, males ibadat, sungkan, gawe baik. Dia itu maaf termasuk makanan yang haram atau yang syubhat. Wong kalau sudah makan yang haram, yang syubhat itu tidak jelas halal haramnya. Berat, sungkan. Umpama kata bensin, mobil tuh pakai bensin bahan bakarnya, dimasuki solar, jalan tak kira-kira? Mogok. Ngapa kau masuki solar? Ini bensin ini. Atau mobil solar masuknya bensin, tak jalan. Badan kita ini diciptakan Allah. Allah nyuruh kita ngisi dengan bahan bakar yang bagus. Kulu washrabu. Makan, minum, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati. Makan yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang halalan thayyiban. Itu bahan bakar untuk badan kita. Pacak nyehatkan mata kita, nyingok yang halal. Pacak nyehatkan kuping kita, dengar yang halal. Pacak ngerakkan badan kita, bergerak yang halal. Kenapa? Karena bahan bakarnya bagus. Tapi kalau sudah kecampur, nah campuran. Nah, agak igit dikit jadi mata kanan yang baik, mata kiri miring. Mata kiri baik, mata kanan laju. Nah, iman. Jadi ini yang keempat yang harus kita nak jaganya. Insyaallah mudah-mudahan kalau kita bisa menjaganya, Allah kuatkan iman kita, keyakinan kita. Di antara zikir Nabi juga mengatakan aksiru min qauli la ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Bahasa keren sekarang ni apanya? Diupdate. Update terus iman kamu tu. Nah, HP gitu nah. Megang enggak lo kata-kata Android ini? Kalau tidak diupdate lemot. Kita nak meloi, kadang-kadang minta tolong diperbaharui Facebooknya, WhatsAppnya, dan disesuaikan dengan kemampuan tenaganya. Kadang-kadang jadi rusak juga karena tidak sesuai speknya lagi sudah. Rusak. Kita paham ini dunia ini. Iman kita disuruh diupdate sama Nabi. Karena situasi kondisi yang kita hadapi hari ini tidak sama dengan besok. Lain, tidak tahu kita. Virusnya apa? Apa mentul lagi Covid itu atau yang lain yang bakal nyerang iman kita nih nah. Kalau nyerang imun kita pertahankan dengan makan yang bergizi yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Kalau nyerang iman, mana kita nangkisnya? Banyak-banyak maca la ilaha illallah. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Itu kunci. Mungkin jawabannya seperti itu Pak Haji Herman. Baiklah, kami informasikan sekali lagi, apakah ada para jemaah yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Zaki Mubarak yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengambil keberkahan pada cawisan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan melafazkan doa. Untuk itu kami mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basitul yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil 'ashiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak
ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم فتقبل يا كريم. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi berakhir juga cawisan kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat kembali beribadah di bulan yang mulia ini. Kami informasikan untuk cawisan menunggu buka puasa nanti akan disampaikan oleh Al Mukarram Al Ustadz